Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Anjar Triwibowo, dosen pengampu praktikum biologi dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan asistensi atau penjelasan mengenai praktikum jaringan tumbuhan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati berbagai macam jaringan yang dapat ditemui pada tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Tujuan lain dari praktikum ini adalah untuk mengamati letak dari masing-masing jaringan tersebut pada suatu organ tumbuhan, baik di akar, batang, maupun daun. Setelah mengikuti praktikum ini, praktikan diharapkan untuk mampu menjelaskan berbagai macam jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Praktikan juga diharapkan untuk mampu membedakan berbagai jenis jaringan yang ada pada tumbuhan dan menjelaskan di mana letak jaringan tersebut pada suatu organ. Tumbuhan terdiri atas 3 organ utama, yaitu daun, batang, dan akar. Terdapat organ lain seperti bunga yang merupakan modifikasi dari daun. Jadi organ-organ lain merupakan modifikasi dari 3 organ utama ini. Secara umum, organ tumbuhan tersusun atas 1. Jaringan epidermis atau jaringan dermal yang berada pada permukaan suatu organ. Lalu ada jaringan pengangkut atau ikatan pembuluh yang terdiri atas xilem, floem, dan cambium. Terdapat juga jaringan yang disebut dengan jaringan dasar, yaitu jaringan yang tidak termasuk dalam jaringan epidermis maupun jaringan pembuluh. Jaringan dasar biasanya membentuk struktur yang dinamakan korteks atau empulur, yang tersusun atas jaringan parenkim. Berikut merupakan irisan melintang pada suatu batang tumbuhan. Tumbuhan secara tradisional, tumbuhan berbunga secara tradisional dapat digolongkan menjadi 2, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dapat dibedakan berdasarkan struktur morfologi bunganya, struktur morfologi daunnya, dan jumlah daun lembaganya atau kotiledon. Tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dapat juga dibedakan berdasarkan struktur anatomi organnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan struktur anatomi organnya. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu berbagai macam jaringan yang menyusun batang suatu tumbuhan. Di bagian terluar terdapat jaringan yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan ini biasanya tersusun atas satu jenis sel yang terdiri atas satu lapis. Di bawah jaringan epidermis terdapat struktur yang dinamakan korteks yang saya tunjukkan dengan kursor. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim. Di bawah jaringan parenkim atau korteks terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini tersusun terutama atas jaringan floem dan jaringan xilem. Floem berfungsi untuk mengangkut senyawa organik, terutama dalam bentuk gula hasil dari fotosintesis ke berbagai bagian dan organ tumbuhan yang membutuhkan. Sedangkan xilem berfungsi utama untuk mengangkut air dan berbagai macam mineral yang terlarut dalam air dari akar menuju batang dan daun di mana tempat terjadinya fotosintesis. Di bagian sebelah dalam dari berkas pembuluh terdapat struktur yang dinamakan empulur. Seperti halnya korteks, empulur ini tersusun atas jaringan parenkim. Jadi berkas pembuluh saya tunjukkan dengan kursor dapat ditemui pada tumbuhan dikotil maupun pada tumbuhan monokotil. Dapat kita lihat dengan jelas di sini bahwa berdasarkan letak berkas pembuluhnya pada tumbuhan dikotil dan monokotil, kita dapat membedakan apakah batang itu termasuk monokotil atau dikotil. Berkas pembuluh pada batang dikotil dia tersusun dalam suatu struktur yang berbentuk melingkar atau berbentuk cincin. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluhnya dia tersebar di seluruh bagian batang. Perbedaan lain dari tumbuhan dikotil dan monokotil dapat dilihat dari perbedaan struktur yang korteks dan empulur yang terlihat jelas pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, bagian korteksnya dan bagian empulurnya tidak dapat dibedakan dengan jelas. Berikut merupakan irisan melintang batang tumbuhan dikotil. Jadi pada tumbuhan dikotil yang sudah berusia tahunan atau sudah berusia dewasa, kita dapat melihat adanya struktur yang dinamakan garis lingkaran tahun.
apakah garis lingkaran tahun ini? Jadi pada tumbuhan dikotil dia memiliki kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini mengalami pembelahan dan mengalami pembelahan untuk membentuk xilem ke bagian dalam dan phloem ke bagian luar. Tingkat pertumbuhan dan pembelahan dari sel-sel ini berbeda tergantung dengan kondisi lingkungan. Jadi pada tumbuhan yang hidup di lingkungan subtropis, tumbuhan itu mengalami musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Sedangkan di tumbuhan tropis ada musim kemarau dan ada musim penghujan. Di musim dingin dan di musim gugur dan di musim dingin, atau kalau di tropis di musim kemarau, metabolisme itu berjalan lambat karena nutrisi yang terbatas, sehingga metabolisme berjalan lambat, sehingga pembelahan dan perbesaran sel juga melambat, sehingga membentuk sel-sel yang ukurannya kecil. Sedangkan pada musim semi dan musim panas atau musim penghujan pada tumbuhan tropis, nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga metabolisme lebih cepat dan sel membelah dan membesar dengan lebih cepat pula, sehingga terbentuk sel-sel yang berukuran besar. Jadi batas antara sel-sel yang berukuran besar dan sel-sel yang berukuran kecil saat dia menumpuk, dia membentuk suatu struktur yang dinamakan garis lingkaran tahun. Nah, berdasarkan jumlah garis lingkaran tahun ini, kita dapat mengetahui kira-kira berapa umur dari suatu batang tumbuhan. Ini masih merupakan irisan melintang pada suatu batang tumbuhan dikotil. Yang ingin saya perlihatkan di sini adalah ada suatu struktur yang dinamakan dengan periderm atau cambium gabus. Jadi pada tumbuhan yang sudah dewasa, lapisan epidermis, lapisan terluar dari batang, itu dapat mengelupas atau meluruh, tergantikan oleh lapisan parenkim atau cambium gabus yang berada di bawahnya. Jadi dapat kita lihat perbedaannya, lapisan epidermis dan lapisan periderm ini berdasarkan lapisannya. Kalau epidermis biasanya tersusun atas satu lapis sel, sedangkan periderm atau cambium gabus dia tersusun atas beberapa lapis sel yang dia berbaris-baris. Dapat terlihat di sini. Nah, periderm sendiri di bagian dalam dia merupakan sel yang masih hidup dan membelah, dinamakan veloderm, sedangkan bagian luar dari periderm pada suatu batang itu sudah membentuk struktur gabus yang dia selnya sudah mati, yang terlihat di luar seperti ini. Ini juga masih merupakan irisan melintang dari suatu batang. Di sini saya ingin menunjukkan suatu jaringan yang disebut dengan jaringan Colenkim. Jaringan Colenkim ini berfungsi sebagai jaringan penguat. Dia memberikan struktur yang rigid pada suatu organ, di sini pada batang. Karena dia dinding selnya dari sel-sel yang menyusun jaringan Colenkim ini, dinding selnya mengalami penebalan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur anatomi akar. Di sini kita melihat ada irisan melintang dari suatu akar, yang di sebelah kiri adalah tumbuhan dikotil, sedangkan di sebelah kanan adalah tumbuhan monokotil. Pertama, bagaimana kita bisa membedakan antara anatomi akar dan anatomi batang? Pertama, kita dapat dilihat dari berkas pembuluhnya. Jika kita melihat berkas pembuluh dari pada akar, dia letaknya berselang-seling. Jadi di sini yang terlihat besar ini merupakan struktur xilem. Jadi kita dapat membedakan xilem dengan phloem dari adanya vessel atau pembuluh yang biasanya pada xilem berukuran lebih besar. Nah, sedangkan pada akar dia xilem dan phloem itu letaknya berselang-seling. Jadi ada xilem di sini, ada phloem, ada xilem lagi, ada phloem lagi, dan seterusnya. Begitu juga di tumbuhan dikotil, kita dapat lihat di sini, ini ada jaringan phloem, lalu ada jaringan xilem, ada jaringan phloem, dan ada jaringan xilem lagi. Sedangkan pada batang tadi sudah saya jelaskan bahwa xilem, phloem, dan xilem dia letaknya bertumpuk atau bertumpuk. Jadi ada bagian phloem di bagian atas dan xilem di bagian bawah. Sedangkan pada akar dia berselingan. Ada xilem, phloem, xilem, dan phloem. Cara membedakan anatomi akar dan batang lainnya adalah dengan melihat adanya struktur yang bernama endodermis. Jadi di luar berkas pembuluh pada akar kita dapat melihat adanya struktur yang bernama endodermis. Endodermis ini adalah sel-sel jaringan yang letaknya mengelilingi berkas pembuluh dan letaknya di bawah korteks. Pada batang struktur endodermis ini tidak dapat ditemukan. Nah, sekarang bagaimana membedakan
akar monokotil dan akar dikotil. Kita lihat lagi dari berkas pembuluhnya. Pada berkas pembuluh monokotil, xilem dan floem dia berselingan dalam jumlah yang banyak. Jadi ada xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem seterusnya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan pada monokotil biasanya jumlah xilem, selingan xilem dan floem itu terbatas. Di sini kita dapat lihat ada floem, xilem, floem, xilem. Jika kita hitung ada berseling 4 kali dalam struktur yang kita namakan dengan tetrad. Lalu biasanya pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya dia terdapat di pusat dari batang, terdapat di tengah atau pusat dari suatu batang. Kita lihat di sini, letaknya ada di tengah. Sedangkan pada batang, pada akar monokotil, di bagian tengahnya masih terdapat empulur dan di luarnya terdapat berkas pembuluh. Jadi berikut cara membedakan antara akar dikotil dan akar monokotil. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur anatomi dari daun. Jadi pada daun terdapat 3 jaringan utama, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pengangkut. Epidermis sendiri dapat tersusun atas epidermis bagian atas atau jaringan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah yang ada di permukaan atas daun dan di permukaan bawah daun. Mesofil merupakan diferensiasi dari jaringan parenkim. Dia mengalami diferensiasi untuk mengandung kloroplas untuk melakukan fotosintesis di daun. Mesofil sendiri dia terbagi atas 2 jenis mesofil pada daun, yaitu mesofil palisade yang saya tunjukkan dengan kursor di sini yang biasanya selnya berbentuk memanjang, dan yang kedua yaitu mesofil sponge yang bentuk selnya dia membulat. Nah, mesofil palisade ini tidak selalu ditemui pada semua tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang daunnya hanya memiliki jaringan mesofil spons saja. Lalu ada juga tumbuhan yang hanya memiliki jaringan mesofil palisade pada bagian permukaan atas daunnya. Tapi ada juga yang memiliki jaringan mesofil palisade baik pada permukaan atas maupun permukaan bawah. Struktur lain yang dapat dilihat pada jaringan daun adalah adanya struktur stomata pada jaringan epidermis. Jadi ini merupakan irisan membujur. Jadi kalau tadi semuanya irisan melintang, ini sekarang irisan membujur. Irisan membujur dari suatu daun. Jika daun itu diiris atau disayat secara membujur, kita dapat melihat adanya struktur yang bernama stomata. Jadi ini merupakan diferensiasi dari epidermis membentuk struktur yang bernama sel penjaga. Nah, sel penjaga ini dapat membuka dan menutup di stomata untuk mengatur pertukaran gas, terutama gas oksigen dan karbon dioksida. Dia juga berfungsi untuk mengatur laju transpirasi. Jadi air di dalam daun itu dapat menguap dalam bentuk uap air. Jika stomatanya membuka, uap air itu akan terlepas ke lingkungan. Jika stomatanya menutup, uap air itu akan tetap tersimpan di dalam jaringan tumbuhan. Nah, kita juga dapat membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil dari struktur anatomi daunnya. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil, dia memiliki pertulangan daun yang sejajar. Jadi pada satu helai daun, dia terdapat pertulangan yang bentuknya itu sejajar. Jadi saat kita potong melintang, kita dapat menemui beberapa tulang daun. Nah, berkas pembuluh ini biasanya pada daun, dia terdapat terutama pada tulang daunnya. Jadi saat tumbuhan monokotil yang memiliki pertulangan daun sejajar tadi kita potong, kita dapat melihat beberapa struktur berkas pembuluh dari masing-masing tulang daun. Nah, kita lihat di sini pada daun juga terdapat struktur yang dinamakan seludang pembuluh yang berada di sekitaran berkas pembuluh. Berfungsi sebagai di mana dia tempat terjadinya fotosintesis. Sekarang kita lihat bagaimana struktur anatomi daun dikotil. Pada daun dikotil, dia pertulangan daunnya menyirip. Jadi ada satu buah ibu tulang daun dan ada cabang tulang daun yang bentuknya menyirip. Jadi satu ibu tulang daun, lalu cabang tulang daun yang bentuknya menyirip. Jadi jika kita potong melintang, yang kita lihat biasanya hanya ada satu tulang daun dan satu berkas pembuluh yang berasal dari ibu tulang daun. Jadi berdasarkan berkas pembuluhnya, apakah hanya ada satu atau ada beberapa yang berjajar, kita dapat melihat apakah tumbuhan itu merupakan tumbuhan dikotil atau monokotil.
Nah, kita lihat di sini juga ada struktur yang bernama kutikula yang berada di atas epidermis. Jadi beberapa tumbuhan dapat mengeluarkan sekresi senyawa kimia yang dapat melapisi lapisan epidermis. Dia berfungsi untuk melindungi epidermis dan dia juga berfungsi untuk mencegah penguapan air. Struktur kimia tersebut bernama kutikula. Jadi dia tidak berbentuk seperti sel, dia hanya lapisan kimia. Dapat kita lihat di sini kalau kutikula itu tidak berbentuk seperti sel. Baik, jika kita perbesar, kita dapat melihat bahwa berkas pembuluh itu memiliki struktur yang kompleks. Maka berkas pembuluh ini digolongkan menjadi jaringan kompleks. Jadi ada jaringan yang sederhana, contohnya pada epidermis dan parenkim yang hanya tersusun atas satu jenis sel, atau ada jaringan yang sifatnya kompleks yang tersusun atas berbagai jenis sel dengan berbagai jenis ukuran dan bentuk. Contohnya ini pada berkas pembuluh. Jadi berkas pembuluh kita dapat menemui adanya struktur yang bernama pembuluh xilem yang terlihat besar. Lalu ada struktur yang bernama tracheida xilem. Lalu pada bagian phloem, jadi ini bagian xilem. Lalu pada bagian phloem kita dapat melihat adanya sel pembuluh tapis phloem yang terlihat sedikit lebih besar. Sedangkan ada juga sel yang dinamakan dengan sel pengiring, yaitu sel yang berukurannya lebih kecil dan biasanya dia terwarnai lebih gelap. Lalu mengelilingi atau di atas jaringan berkas pembuluh kita dapat melihat adanya jaringan sklerenkim. Seperti halnya jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan penguat, ditandai dengan adanya penebalan di sekeliling dinding selnya. Dan biasanya dia juga mengandung lignin, fungsinya sebagai jaringan penguat. Nah, ini juga masih irisan melintang daun. Di sini kita dapat melihat dengan jelas adanya stomata, lalu adanya jaringan parenkim sponge yang juga dinamakan jaringan bunga karang karena bentuknya. Lalu ada berkas pembuluh, lalu ada jaringan mesofil parenkim palisade yang bentuknya dia selnya memanjang. Nah, pada tumbuhan yang hidup di air, jaringan parenkim dan sel parenkim ini dapat mengalami modifikasi. Dia dapat membesar untuk menampung udara. Fungsinya untuk membantu tumbuhan air untuk mengambang di atas air. Nah, jaringan parenkim yang mengalami modifikasi seperti ini dan dia mengembang atau membesar untuk menampung udara disebut dengan jaringan aerenkim. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kalian. Jadi yang harus kalian lakukan pertama yaitu mengamati berbagai sediaan preparat awetan yang sudah disediakan. Jadi silahkan nanti sediaan awetannya diambil lalu diamati di bawah mikroskop. Lalu yang tugas kalian selanjutnya yaitu menggambar berbagai jenis jaringan yang dapat kalian temui pada preparat awetan tersebut. Diamati, ditentukan ada berapa jaringannya apa saja, lalu digambar secara representatif. Bahan yang akan kalian gunakan pada praktikum ini yaitu preparat daun Nerium oleander atau bunga mentega, preparat daun piper betel atau bunga sirih, lalu preparat batang bambusa atau bambu, dan preparat batang Avicennia atau pohon api-api atau pohon mangrove. Nah, berikut merupakan irisan melintang dari batang Avicennia. Nah, ini silahkan dilihat, tadi sudah dijelaskan bagian-bagiannya apa saja, jaringan-jaringannya apa saja. Ada A, B, C, D, dan E. Silahkan kalian amati, lalu kalian tentukan A itu apa, B itu apa, dan seterusnya. Nah, ini yang gambar preparat yang diperbesar agar terlihat lebih jelas. Nah, silahkan diamati, ditulis A itu apa, B apa, C itu apa, D apa, dan seterusnya. Ini preparat irisan melintang batang bambusa, sama halnya seperti tadi. Silahkan diamati lalu ditentukan bagian yang ditunjukkan oleh panah A, B, C, D, dan E itu menunjukkan jaringan apa. Nah, kalau ini preparat melintang pada daun, tadi sudah dijelaskan ya, daun. Jadi ini ada A, B, C, D, E, dan F. Silahkan diamati lalu dilihat, lalu ditentukan A, B, C itu apa. Ini pada perbesaran yang lebih tinggi. Nah, ini irisan melintang daun piper betel. Jadi ada satu struktur yang tadi belum saya jelaskan, yaitu terdapat modifikasi pada beberapa spesies. Terdapat modifikasi epidermis membentuk struktur yang bernama trikoma.
Di sini terlihat trikoma modifikasi epidermis yang bentuknya dia seperti rambut atau berbentuk seperti jarum. Nah, dia merupakan modifikasi dari epidermis membentuk struktur yang dia bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti rambut-rambut atau sisik, ada yang berbentuk seperti jarum, ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk seperti kait. Nah, fungsinya dia bermacam-macam, tapi fungsi utamanya dari modifikasi epidermis ini adalah untuk mencegah serangan dari serangga atau hewan lain yang dia itu sifatnya herbivora. Jadi itu namanya struktur trikoma. Nah, silakan dijelaskan nanti A, B, C, D, dan E apa di sini. Dan ini perbesarannya. Baik, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum jaringan tumbuhan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.